Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di Zul Auto Channel. Nah teman-teman, pada video sebelumnya saya memang menjelaskan Toyota New Corolla Cross hanya di bagian eksterior. Nah sekarang ini saya ingin menjelaskan masalah di bagian tentunya adalah di interiornya nih teman-teman. Yuk simak terus videonya apa aja yang ada di bagian interiornya di New Corolla Cross. Simak videonya. Oke teman-teman, nah ini adalah salah satu bentuk dari bagian interior New Corolla Cross. Keren ya. Yang dimana New Corolla Cross memang banyak mengadopsi beberapa fitur tentunya dari masalah soal keselamatan, kenyamanan, stabilitas, maupun juga pada saat mengemudi kita dibuat seolah-olah lebih nyaman. Nah ini adalah di bagian setirnya saya terdapat beberapa fitur ya memang dari setirnya enak banget, halus banget, balutannya, kulit ininya ya. Jadi terkesannya nggak cuma mewah tapi nyaman disentuh guys. Nah di sini di sebelah kirinya saya ini ada salah satu tombol yang memang memfungsikan itu pada ke audio sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau telepon, koneksi Bluetooth, kemudian teman-teman mau coba rubah channel, teman-teman bisa pengoperasionalnya hanya di bagian di setirnya ininya saja. Nah di bagian sebelah kanannya saya, ini pada umumnya lebih ke MID, Multi Information Display. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba ingin tahu tentang average-nya rata-rata konsumsi bahan bakar, kemudian kecepatan, kemudian mau ngeset beberapa masalah di maintenance yang ada di mobil ini, teman-teman bisa mengoperasionalkan tombol-tombol di sini nih. Jadi teman-teman tinggal bisa atur sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah di MID-nya ini keren banget nih, karena ada salah satu yang memang memberikan informasi, nggak cuma hanya yang tadi saya sampaikan, tapi ini juga ada beberapa informasi yang memang berikut dengan tampilan yang ada di gambarnya. Atau salah satunya adalah mungkin pintu yang belum rapat, yang memang beberapa pintu terbuka, maupun juga di bagian sudut sebelah kiri maupun juga di sebelah kanan. Nah, oke kita lanjut ke bagian engine start nih. Engine start yang di Corolla Cross memang ini udah cukup modern banget. Jadi dia udah menggunakan engine start stop engine. Maksudnya itu adalah untuk menyalakan kendaraan tanpa harus kita memutar si kuncinya ya guys. Jadi teman-teman cukup bantu injak rem, kemudian teman-teman tekan tombol yang ada di tombol ini. Kemudian teman-teman bisa mengaktifkan si kendaraan tersebut. Nah, di bagian sampingnya ini agak cukup lumayan lebih menarik nih. Ukuran audionya bisa di 9 inch. Nah di audionya ini nggak hanya cuman tampilan di radio ataupun juga SD card ataupun juga USB, tapi ada beberapa fitur menurut saya sih agak keren. Salah satunya adalah fitur NFC. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngecek nih ya saldo e-money-nya, teman-teman tinggal langsung tempelkan si kartu, kemudian nanti dia akan mengeluarkan informasi berapa saldo di e-money-nya gitu. Kemudian juga sudah ada Mirakas, yang dimana fungsi Mirakas ini adalah peer-to-peer antar dengan handphonenya kita. Jadi tampilan yang ada di handphone itu akan muncul pada di audionya. Nah nanti saya akan jelaskan mengenai bagaimana cara memutarkan wirelessnya, tentunya mungkin di video-video berikutnya. Kemudian juga dari AC, dia sudah mengadopsi AC di dual zone, jadi pengaturannya nggak bisa sama. Kita menyesuaikan dengan pengaturannya sesuai dengan kebutuhannya kita antara di bagian samping kanan saya ataupun juga di bagian samping di kiri saya. Dan dari AC juga dia sudah digital. Kemudian kita lihat ke bawah, ini keren karena kenapa? Karena ada lampu warna birunya guys. Sehingga kalau misalkan memang kita mau taruh barang-barang nih ataupun koin tentunya ya, kita biasanya nih kalau misalkan muter mungkin ada koin yang 500 atau 1000, jadi agak lebih jelas. Nah ornamen, kita balik ke ornamen yang ada di dashboardnya. Ini bagian ini memang agak lebih lebar, terkesan lebih mewah sih sebenarnya ya. Kalau menurut saya agak lebih mewah karena memang di bagian dashboard ini dia tidak banyak beberapa mungkin laci ataupun apa, tapi dia kembali ada di bawah. Ukuran laci juga agak cukup lumayan, agak lebih luas. Kemudian dikasih mungkin sedikit agak pemanis ya guys buat dashboard. Dia ada list screw warna silver sampai ngebentang ke bagian AC, itu lebih keren. Kemudian juga AC ini juga cukup lumayan keren dari model serta tampilannya.
sehingga terkesan mobil ini memang benar-benar lebih friendly aja. Nah, kita lihat ke bagian atas. Oke guys, di sini juga ada lampu. Oke. Kemudian normal. Oke, dari lampu memang masih belum LED, dia masih seperti kayak halogen. Tombol-tombol yang ini. Nah, ini adalah salah satu tombol untuk pembukaan sunroof. Karena di Corolla Cross ini sudah terdapat sunroofnya guys. Jadi nggak cuma hanya kita buka gini, tapi teman-teman juga bisa turunkan atau naikkan sih di sini dengan tombol ini, membuka untuk di sunroofnya di sini. Jadi secara kualitas cahaya mungkin ya, udara teman-teman kalau misalkan pada saat ketika memasuki area yang penghijauan, pengen menghidup udara segar, mungkin ini agak oke ketika pada saat dibuka. Nah, bagian ini juga sudah terdapat by lampunya guys. Jadi udah cukup lumayan untuk kita make up ya tentunya. Nah, untuk balutan dari tempat duduk ini sudah kulit. Kemudian juga untuk pengoperasionalnya pada saat ketika sliding maupun juga handling itu sudah menggunakan fitur elektrik. Jadi teman-teman gak usah lagi repot untuk narik tuas, tapi teman-teman cuma hanya tinggal maju mundur si elektriknya tersebut gitu. Sehingga posisi kendaraannya menyesuaikan pada saat kenyamanannya kita. Oke, kemudian di bagian door trim dipadukan dengan tambahan diskum, sedikit agak warna silver, tapi dia nggak chrome banget ya, dia lebih ke kayak ke abu-abu gitu. Memang dibuat terkesan agak lebih menarik. Dari mode transmisi memang dia bentukannya adalah inline, jadi dia cuma hanya maju kemudian bisa tarik mundur, jadi tidak ada model kayak zigzag. Dan di depannya ini ada beberapa mode, salah satunya adalah mode EV, yaitu mungkin yang dikombinasikan dengan mesin maupun juga hybrid tadi. Kemudian ada tombol VDC, Vehicle Dynamic Control, yang memang fungsinya adalah pada saat ketika jalanan licin, kemudian pada saat di tikungan agak lebih curam. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan mode ini. Nah, di sebelah paling pinggirnya ini ada Drive Mode. Jadi ini pada pengaturan kecepatan, di mana di sini ada tombol untuk ekonomis, kemudian ada tombol yang hybrid maupun juga tombol power mode-nya, sehingga secara tenaganya agak cukup lebih maksimal. Kemudian di sampingnya ini ada beberapa aksen yang cukup lumayan lebih bagus dan lebih mewah. Ini ada kayak semacam hitam glossy. Nah teman-teman, ini cukup lumayan mewah nih karena dipadukan dengan warna silvernya. Ini agak cukup oke, dan ditambahkan beberapa glove box untuk minuman. Kemudian ke belakangnya di sini ada power outlet. Jadi teman-teman bisa buat ngecas, keberadaan tombolnya ada di sini. Ini ukurannya memang agak kecil sih teman-teman, jadi nggak terlalu besar, mungkin hanya bagian yang terpentingnya aja sih teman-teman bisa simpan di sini. Kemudian juga di bagian ininya, balutan ininya kulitnya agak lebih nyaman, lebih empuk. Ini bahannya mungkin lebih mahal kali ya. Nah teman-teman, dari tempat duduknya juga nih udah kulit yang memang dari model maupun juga balutan jahitan cukup lebih rapi. Kemudian dari bahan yang memang lebih halus, jadi kalau misalkan memang pada saat ketika perjalanannya jauh, itu tidak membuat posisi badan itu terlihat lebih atau terasa kayak lebih panas gitu ya. Nah untuk di bagian belakang ini lega banget sih, terutama dari bagian kaki lutut agak cukup lumayan jauh, karena memang hampir sekelas kayak basicnya kalau saya rasain ya, udah kayak lebih ke sedan gitu ya. Kemudian tekstur dari posisi badannya kita ini benar-benar nyaman banget, dan juga posisinya di door trimnya juga ada terdapat box yang memang glove box, maksudnya untuk buat naruh tempat minuman, sehingga lebih terasa nyaman. Dan secara pandangannya pun terlihat agak lebih luas nih, jadi nggak terlalu, khususnya adalah di baris kedua, terkesannya kayak misalkan sempit atau apa gitu, enggak, itu agak lebih luas. Dia ada hand grip di sini, kemudian juga ada cantolan mungkin biasa buat naruh mungkin baju atau kemeja gitu, gantungan hanger gitu. Lampu oke. Di sini juga sudah terdapat dari AC-nya juga, pengaturannya di sini secara manual. Kemudian di bawahnya ada beberapa tombol buat charger. Dia ada 2 titik gitu.
Jadi masing-masing mungkin ya bisa saling satu-satu nih. Nah, kemudian juga di sini ada pocket kantong, jadi kita bisa buat taruh beberapa kebutuhan ataupun misalkan bisa buku maupun juga majalah. Rasanya untuk bagian kedua nih oke nih teman-teman. Legroom juga lebih tinggi. Jadi menurut saya sih nyaman banget ya. Nah, di sini ada seatbelt untuk di baris yang ketiga. Kita cek. Oh, ternyata ini ada. Wow. Di sini semacam kayak captain seatnya nih guys. Di sini ada sama glove box juga untuk buat naruh beberapa minuman. Jadi tambahannya bisa 4 nih. Di bagian door nya 1, kemudian di bagian tengah juga terdapat 2, di bagian samping sebelah sana juga 1, jadi totalnya 4 nih. Jadi cukup oke, cukup nyaman banget ini. Kita coba lihat begini. Kemudian juga di sini ada headrest-nya. Dan juga ada berikut dengan mungkin isopic ya. Oh iya, ada child seat isopic-nya. Jadi khususnya adalah memang ada punya bayi. Jadi teman-teman bisa beli ke toko peralatan bayi tempat duduknya. Ketika sudah memang ada, nanti pengaturannya bisa ada di kaitkan di bagian baris kedua ini. Nah, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah pembahasannya mengenai soal interior di New Corolla Cross. Adapun nanti teman-teman yang mau ditanyakan terkait masalah soal produknya maupun juga harga serta detail rinciannya, tentunya masalah simulasi kredit, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Atau teman-teman bisa tanya langsung, chat langsung. Gak bosan-bosan nih teman-teman, saya selalu mengharapkan, mohon bantuannya, terus dukung channel ini. Semoga channel ini maupun juga video-video berikutnya juga bisa memberikan suatu manfaat. Nah, tak lupa juga buat teman-teman, jika ada kebutuhan terkait masalah Toyota, saya menyarankan rekomendasinya bahwa itu dari channel Jul Auto Channel. Tentunya pasti ada tambahan beberapa gimmick buat teman-teman. Itu aja mau saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang menyenangkan dan kurang baik. Saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan salam Jul Toyota.